Halo guys, kenalin nama gua An. Di sini gua mau nge-review nih, maksudnya ngejelasin pengalaman gua pada saat menggunakan motor keluaran Yamaha ini WR155 yang memiliki kelas cukup tangguh di warnanya. Sebelumnya gue mau ngasih tahu juga, gue pakai motor ini udah sekitar 10 bulan atau kurang lebih 11.000 kilometeran lah. Nah, terus gue juga mau ngejelasin kenapa gue pilih motor ini, terus suka dukanya gimana dari ban bocor atau mungkin masalah bensin atau perkara tingginya motor ini dan segala macam. Ini semuanya terus story dan ini dari segi pandangan gua, jadi ini emang menurut gua gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Ini motornya WR155 keluaran Yamaha. Dia punya standar lah ya di LED nya nih. Dia biasanya sebelum dinyalain ada panggilan hi bro gitu loh. Nah, hi bro. Yamaha mungkin punya cara tersendiri lah ya buat menghibur customernya. Di sini dia ada tampilan trip. Trip ini tuh penghitungan jarak tempuh yang mau kita hitung loh. Biasanya sih ini gue pakai kalau mainnya jauh-jauh gitu. Ini gue hitung habis berapa kilometer gitu. Ada trip 1, ada trip 2 sama kegunaannya. Di sini ada jam. Nah, di sini tuh ada penghitungan penggunaan pada saat kita ngegas. Jadi kalau misalkan jalan nih, kalau di gigi 3 dan kita ngambil di setengah, biasanya dia ngitung 100 km tuh berapa liter gitu. Nah, di sini tuh ada penghitungan RPI-nya. Nah, ini jumlah kilometernya udah 11.600 sesuai yang tadi gue bilang di awal. Ini motor udah gue pakai sekitar 10 bulan dan baru 11 ribuan sih, cukup panjang lah ceritanya ya. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini ada tombol otomatis. Gue lupa namanya apa gitu. Ini sih fungsinya menurut gua lu bisa digunain buat 2 atau mungkin 3 hal. Tapi sejauh ini sih baru kepake 2 halnya. Yang pertama, ini bisa kepake buat lu yang kadang-kadang susah nurunin gigi atau mungkin netralin gigi. Dari gigi 2 ke netral atau dari gigi 1 ke netral, ini lu bisa pakai, lu katasin aja. Nanti motornya bakal langsung posisi standby. Nah, di situ lu bisa langsung dinetralin, atau mungkin juga ini bisa dipakai buat kalau lu lagi berhenti terus lagi nunggu teman, jadi nggak usah di cetak-cetak kunci, lu bisa pakai ini, nanti dia bakal netral. Nah, di bawahnya ada tombol starter. Ya, seperti biasa starter kayak gini normal lah ya. Ini emang lokasi starternya emang ada di sini. Nah, di sini ada lampu tembak kayak biasa, atas bawah aja. Ini ada lampu 2, apa ini namanya? Gue juga kurang begitu tahu sih namanya, agak lupa juga ini. Nah, di sini ada lampu sen kiri kanan. Nah, di bawahnya ada klakson. Nah, ini ada lampu tembaknya nih. Ini lampu tembak ini kepake banget sih menurut gue sih. Oke. Tampilan lampu belakangnya kalau standar kayak gini. Ini belum ada perubahan sama sekali. Masih sama dari awal. Knalpot juga sama, nggak ada perubahan sama sekali. Dari samping kiri maupun samping kanan juga sama, nggak ada perubahannya. Pelek masih jari-jari, depan belakang kenapa masih standar. Oke, gue mau jelasin, tadi kan gue udah jelasin detail motornya. Karena ini belum ada perubahan sama sekali, jadi lu udah bisa sendiri lah ya semua. Nah, untuk pengalaman yang udah gue rasain bersama motor ini selama 6 bulan, sama 10 bulan atau 11.000 km ini. Pertama, ini motor gue pernah bocor. Jadi waktu itu bocornya ban belakang. Nah, karena ban belakangnya ukurannya cukup gede, jadi waktu itu pas gue ke tukang tambel, biasanya sih menurut si abangnya dia nolak motor-motor trail kayak gini. Cuman kebetulan Yamaha ini memiliki pelek ukuran yang besar, sehingga pada saat dicongkel tukang tambel bisa membongkarnya. Nah, ini adalah nilai plus yang dimiliki oleh motor Yamaha menurut gua. Ini untuk motor WR155 ini ada nilai plusnya dari segi ban. Cuman nilai minusnya kalau dari segi ban ini
agak susah untuk belinya. Spare partnya pun sebenarnya masih agak susah, kayak kanvas remnya juga gue pun belinya nggak bisa di dekat-dekat sini, biasanya agak jauh. Oke, next untuk suspensinya dari segi shock breaker depan dan belakang gue akuin cukup yahut. Bahkan kalau misalkan lu mau cek testimoni dari orang lain, lu bisa cek YouTube aja, banyak orang yang beli motor WR masih standar dipakai untuk nanjak gunung dan melewati jalur-jalur yang sangat ekstrim bisa dibilang. Motor ini pun kelebihannya juga dia punya yang namanya cooling system, dimana dia ada sistem kipas angin di bawahnya untuk pendinginnya, jadi jauh lebih cepat untuk penetralan pada saat mesinnya sangat panas. Nah, kalau dari segi dibawa ngebut, gue udah pernah bawa ngebut motor ini 110 kilometeran lah, itu di gigi 6. Gua akuin motor ini cukup stabil, mungkin agak kurang karena gue masih pakai ban tahu bulat ban tahu kotak maksudnya, jadi agak-agak goyang sedikit mungkin karena bannya. Nah, untuk dari segi kehematan atau mungkin bahan bakarnya, motor ini cukup irit menurut gua ya, karena gua pernah PP ke puncak itu cuma habis sekitar 4 atau 5 liter. Nah, untuk kekurangannya motor ini mungkin bisa dibilang karena posturnya gede jadi berat. Kadang kalau lagi gua ke Ponggok atau mungkin kepepet itu berhenti di ujung dan buat putar balik ini agak susah emang gua. Dan ada trik-triknya. Di video selanjutnya nanti gua bakal bikinin konten mengenai trik kalau kondisinya lagi nggak enak saat bawa motor model trail kayak gini. Soalnya dulu gue udah pernah coba motornya CRF dari Honda, itu lebih ringan, dan gue udah pernah coba juga itu lebih rendah tingginya dibanding motor ini. Motor ini menurut yang udah pernah gue lihat lebih tinggi dibanding yang Honda punya. Nah, kalau misalkan ngebahas soal keenakannya, ini bisa gue bilang menurut penilaian gue 1-10 mungkin bisa gue kasih nilai 8,5, karena memang cukup nyaman sih, terutama buat orang tinggi nih. Nah, salah satu alasan kenapa gue beli motor ini karena gue punya masalah sama pinggang. Lu tau lah, kalau orang tinggi pasti masalah sama pinggang. Sejak gue pakai motor ini, pinggang gue juga nggak terlalu pegel sih, karena posisi duduknya karena stang lebar juga ya, jadi nggak terlalu bungkuk, jadi tidak tegak, dan kaki juga nggak terlalu sakit karena kaki kita udah nggak terlalu nempuk. Coba lu bayangin kalau tinggi yang otomatis deh. Nah, alasan selanjutnya kenapa gue pilih motor ini, pertama gue juga suka dengan warna biru hitam, itu gue suka banget dengan warna-warna itu, dan gue cukup fanatik dengan warna-warna itu, jadi gue pilih motor ini karena motor yang lain belum ada yang warnanya sekontras ini birunya. Lalu alasan gue selanjutnya kenapa pilih motor ini bisa dibilang di daerah gua nih di Tangerang sini masih sedikit yang punya. Jadi gue pilih motor ini pun alasannya agak-agak sepele sih, cuman menurut gua ya namanya kesukaan, passion Jepang kan beda-beda ya, jadi nggak bisa dipungkiri kalau gua memang kayak gini. Nah, lalu selain itu gue ini punya masalah sama gajukan dan jalanan rusak. Alasan gue pilih motor ini karena gue benci banget sama yang namanya jalan-jalan rusak, lagi gajukan tinggi-tinggi kan. Itu kalau kita bawa motor di belakang mobil, gue rasa punya masalah tersendiri. Jadi buat gue itu harus diatasi dengan beli motor ini. Oke, gue rasa kayaknya udah cukup dulu, segitu dulu deh yang bisa gue jelasin mengenai alasan dan detail-detail kenapa gue beli motor ini. Dan dari segi pengalaman gue juga kayaknya baru segitu dulu deh yang gue udah rasain. Mungkin kedepannya motor ini bakalan gue modif, cuman gak terlalu ekstrim mungkin ya. Jadi tunggu di video selanjutnya ya. Oke guys, kalau gitu thank you udah nonton, bye bye.